Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujtaba ahli sidqi wal wafa. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa TV Tabalong dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita kembali bersua dalam acara Pelita Hati TV Tabalong. Semoga para pemirsa sekalian senantiasa diberikan Allah kesehatan lahir dan batin, dimudahkan segala urusan dan dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, teladan sejati kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dapat memperbanyak bersalawat kepada beliau dan melaksanakan segala sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan pada akhirnya kelak kita nanti mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah dan berkumpul bersama beliau di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Tabalong rahimakumullah. Tema pembahasan kita pada hari ini yaitu hikmah ibadah kurban. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, yang mana sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jumlah bilangan bulan dalam setahun adalah 12 bulan. Di antara 12 bulan itu adalah 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minha arba'atun hurum. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau bahwa 4 bulan itu 3 bulan diantaranya adalah berturut-turut, yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Adapun 1 bulan yang terpisah adalah bulan Rajab. Oleh karena itu, dalam kaitan dengan ibadah kurban, tentunya salah satu di antara bulan yang mulia itu adalah bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya ada 2 peristiwa besar, ada 2 peristiwa penting yang senantiasa berulang setiap tahunnya, yakni ibadah haji dan yang kedua adalah ibadah kurban. Sehingga disebut hari raya tanggal 10 Dzulhijjah itu dengan Aidul Adha, kemudian Aidul Hujjaj, hari raya kurban dan hari raya haji. Di mana terkait dengan haji, saudara-saudara kita saat ini telah diberangkatkan secara bertahap menuju ke Makkatul Mukarramah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Di mana nanti pada tanggal 9 Dzulhijjah seluruh para jamaah haji berkumpul satu padang yang luas yang dinamakan Arafah untuk melaksanakan wukuf di padang Arafah tersebut. Dan itu adalah puncak daripada ibadah haji, al-hajju Arafah. Sebagaimana sabda Rasulullah, haji itu adalah wukuf di padang Arafah sebagai puncaknya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa rahimakumullah. Kemudian terkait dengan ibadah kurban, ini erat kaitannya dengan profil keluarga yang menjadi sunnah daripada ibadah kurban, yakni keluarga Nabiullah Ibrahim Khalilullah bersama putra beliau Ismail alaihi wassalatu wassalam, di mana Nabi Ibrahim alaihi salam dalam usianya yang sudah tua, beliau belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak atau keturunan.
sehingga beliau menjadikan beliau risau. Karena apa? Karena kerisauan beliau itu terkait dengan agama dan dakwah, estafet dakwah yang harus dilanjutkan oleh penerus generasi beliau sepeninggal beliau nantinya. Sedangkan beliau ketika itu belum dikaruniai Allah anak dengan istri beliau yaitu Siti Sarah. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan hal ini dalam surah As-Saffat ayat 99 sampai ayat 111, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dan beliau Nabi Ibrahim berkata, sungguhnya aku pergi kepada Tuhanku, yakni bermunajat, memohon petunjuk pada Allah agar mendapatkan beliau petunjuk bagaimana langkah ataupun progres beliau selanjutnya. Dan beliau selalu berdoa. Dalam ayat selanjutnya, ayat 110, Allah berfirman, inilah doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang soleh. Ini para pemirsa sekalian doa yang sangat bagus untuk kita panjatkan, baik kita yang belum mempunyai keturunan sebagaimana Nabiullah Ibrahim, semoga dikaruniai Allah keturunan yang soleh dan solehah. Dan bagi kita yang sudah dianugerahi Allah anak atau keturunan atau zuriat pun bagus juga doa ini untuk kita baca agar kita dikaruniai Allah generasi yang soleh. Kemudian doa Nabi Ibrahim pun diijabah oleh Allah. Sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan, seorang yang sangat pemurah, sampai-sampai orang-orang takjub, bahkan para malaikat pun takjub dengan beliau, kepemurahan beliau, sehingga malaikat pun memuji. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah itu dalam kesadaran beliau atau tidak, atau setengah dalam kesadaran, beliau berkata, seandainya kata beliau, semua yang kau infakkan, semua yang kuberikan ini adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hakikatnya semua yang ada padaku adalah titipan untuk sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk disimpan, bukan untuk menjadi orang yang bakhil atau pelit. Seandainya kata Nabi Ibrahim, aku dikaruniai Allah anak pun kalau Allah memang meminta akan kukorbankan juga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi sabilillah. Rupanya perkataan Nabi Ibrahim ini dicatat oleh Allah sebagai nazar. Fabasyarnahu bighulamin halim. Lalu kami karuniai Nabi Ibrahim dengan anak yang sangat menawan, yaitu Nabi Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Nabi Ismail sudah bisa membantu usia remaja, membantu pekerjaan Nabiullah Ibrahim, maka Nabi Ibrahim pun bermimpi. Wahai Ibrahim, kata mimpi tersebut, tunaikan nazarmu beberapa tahun yang lalu untuk mengorbankan anakmu. Lalu beliau terbangun. Beliau ketika itu ragu-ragu, apakah ini mimpi dari Allah atau dari syaitan. Sehingga hari ke-8 beliau bermimpi malam ke-8 Dzulhijjah. Hari ke-8 disebut dengan hari Tarwiyah, hari ragu-ragu. Kemudian malam berikutnya pada malam ke-9 Dzulhijjah beliau bermimpi lagi dengan mimpi yang sama.
Beliau terbangun, beliau mengetahui bahwa ini benar mimpi dari Allah. Sehingga hari tersebut, hari ke-9 disebut dengan hari Arafah. Maka kita disunatkan kaum muslimin nanti yang tidak menunaikan ibadah haji tanggal 9 Zulhijjah untuk berpuasa. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, Shaumu yaumu Arafah, berpuasa pada hari Arafah, yukaffiru sanatil maudiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kemudian pada malam yang ke-10 beliau pun bermimpi lagi dengan mimpi yang sama, sehingga beliau melaksanakan pada hari itu, sehingga hari ke-10 disebut dengan Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya itu kepada Nabi Ismail untuk meminta pendapat. Bagaimana pendapat Nabi Ismail? Ini yang sangat luar biasa para pemirsa sekalian. Wahai ayahanda, kata Nabi Ismail, kalau itu memang perintah dari Allah, laksanakan wahai ayahanda. Insya Allah engkau akan mendapati ananda termasuk orang-orang yang sabar dalam menunaikan perintah Allah ini. Ini adalah yang pertama hasil didikan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga menjadi anak yang soleh, yang kuat, yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, inilah doa yang sekian lama dipanjatkan, diijabah oleh Allah SWT agar beliau memiliki karunia keturunan anak yang soleh. Ketika waktu itu telah sampai untuk Nabi Ibrahim membaringkan putranya Nabi Ismail, nah ketika itulah Allah memanggil, falamma aslama wa talahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim, kami panggil wahai Ibrahim, kata Allah, qad saddaqtar ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi bahwa itu memang dari kami. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik kepada kami dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka korbankan. Inna hadza lahwal balaul mubin, kata Allah, ini hanya merupakan ujian yang nyata bagi engkau, bukan sesungguhnya menyembelih anak itu, bukan sesungguhnya, tapi hanya sekedar ujian. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami ganti Ismail dengan sembelihan yang besar. Ketika itu langsung ada seekor onta yang besar di sisi beliau untuk menggantikan Nabi Ismail alaihissalam. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami jadikan ini menjadi sunnah sampai seterusnya, sampai hari kiamat, sehingga sampai kepada kita syariat berkorban, yaitu menyembelih hewan korban berupa onta, kambing atau sapi. Salamun ala Ibrahim, selamat bagi Ibrahim, kadzalika najzil muhsinin, kami sesungguhnya memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin, Allah memuji dan memberikan apresiasi kepada Nabi Ibrahim, sesungguhnya kata Allah, dia memang hamba-hamba kami yang beriman kepada kami. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa TV Tabalong rahimakumullah, demikian kronologis ataupun latar belakang syariat ibadah kurban, dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan ibadah kurban. Ada pertanyaan, bolehkah sapi ataupun hewan korban itu dirias terlebih dahulu sebelum disembelih? Jadi jawaban terhadap pertanyaan ini dibolehkan saja selama tidak menyakiti atau menjadikan binatang tersebut menjadi tersiksa dengan perilaku dihias ataupun ada tradisi-tradisi apapun terkait dengan hal itu. Jadi selama itu untuk meramaikan, apalagi tujuan untuk syiar, untuk memancing minat
masyarakat untuk berkorban, maka itu bagus. Tadi yang tidak bagus kalau tradisi-tradisi tersebut keluar daripada syariat ajaran agama, apalagi bertentangan dengan ajaran agama, diantaranya itu menimbulkan mafsadat atau kerusakan dan kemudaratan baik kepada lingkungan maupun kepada hewan korban itu sendiri. Demikian. Jadi sebelum menjawab hal itu, secara bahasa korban itu artinya qarraba yuqarribu qurbanan, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan korban. Namun demikian, sesungguhnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan daging ataupun darah hewan yang disembelih itu, tetapi ketakwaan dari orang yang berkorban itu, keikhlasan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah sekali-kali tidak menerima daging dan darah daripada hewan yang kalian sembelih, tetapi dia menerima ketakwaan dari orang yang berkorban itu. Kemudian Rasulullah bersabda, ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabu ilallah min ihraqid dami. Innaha latati yaumal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa adlaqiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsan. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah an Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ada satu amalan daripada amal perbuatan pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik berikutnya 11, 12 dan 13 Zulhijjah yang lebih dicintai oleh Allah daripada ihraqid dami, artinya menyembelih hewan, yaitu mengeluarkan darah hewan korban maksudnya. Sesungguhnya dia nanti datang pada hari kiamat, hewan korban itu dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya. Sesungguhnya sebelum darah hewan korban itu sampai ke tanah, setelah disembelih itu maka pahalanya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Rasulullah, maka tenangkanlah hatimu, mudahkan oleh kalian itu untuk bisa melaksanakan ibadah kurban. Dalam hadis Rasul bersabda, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrubanna musallana. Siapa yang memiliki keluasan rezeki tidak mau berkorban, maka tidak boleh mendekati tempat sholat kami, artinya tidak diakui Nabi sebagai umatnya. Nah hadirin sekalian, para pemirsa, kalau kita tidak bisa berkorban sendirian, maka kita bisa berkorban secara arisan. 7 orang untuk 1 ekor sapi atau onta lah, kalau ada di tempat kita tidak ada onta lah, sapi ya, atau 1 ekor kambing untuk 1 orang. Hal ini sebagaimana diriwayatkan an Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu an, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami berkorban kata beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hudaybiyah, pada Hudaybiyah, Al-Badanah an sab'atin wal Baqarah an sab'atin. 1 ekor onta untuk 7 orang dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa arisan korban itu dibolehkan ya, karena untuk kita tetap bisa melaksanakan ibadah kurban. 1 ekor sapi tidak bisa membeli sendiri, bisa kita secara bersama-sama membelinya sehingga lebih ringan, namun tetap bisa melaksanakan ibadah kurban sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pembagian
daging korban itu sendiri, yang pertama kalau korban itu korban nazar, maka wajib seluruh dagingnya dibagikan kepada fakir dan miskin, dan yang berkorban tidak boleh memakannya sama sekali. Itu untuk korban nazar. Misalnya ada nazar, kalau saya kabul hajat nanti saya akan berkorban pada hari raya Idul Adha nanti, kabul hajatnya, maka nazar itu namanya. Nah, dia wajib menunaikan nazarnya berkorban, tetapi dia tidak boleh memakan daging korban itu, harus dibagikan semuanya. Nah, kemudian yang kedua korban sunat, korban yang biasa, bukan korban nazar, itu dapat dibagi 3 bagian. Yang sepertiga bagi yang berkorban dan keluarganya, ya, dibolehkan ya. Kemudian yang sepertiganya lagi disedekahkan kepada fakir miskin. Kemudian sepertiganya lagi disimpan, tetapi tetap untuk disedekahkan kepada orang-orang yang datang kemudian, atau mereka yang menghajatkan kepada daging itu. Nah, jadi dibagi 3 bagian. Jadi boleh orang yang berkorban itu untuk memakan daging itu, selama itu korban yang sunat atau korban biasa, bukan korban nazar atau korban wajib. Demikian. Nah, para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita mengenai hikmah daripada korban itu. Yang pertama, ujian keimanan, ketaatan, ketundukan dan keikhlasan. Yang kedua, profil keluarga yang sangat bertakwa kepada Allah, yang sabar, yang ikhlas, tawakal, itu keluarga Nabi Ibrahim bersama keluarganya untuk kita teladani. Kemudian yang ketiga, ganjaran Allah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa sangatlah besar, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, jangan ragu-ragu bagi kita untuk berkorban. Tidak bisa berkorban dengan sapi sendirian, maka bisa 7 orang, atau menyembelih kambing, atau secara umum kita berkorban tenaga, pikiran dan harta kita untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan infak, sedekah, zakat dan wakaf, apa yang disunahkan dalam agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan rezeki kepada kita semua dan kemudahan bagi kita untuk bisa melaksanakan ibadah kurban dan ibadah haji ke Makkahul Mukarramah atau berumrah. Demikian, terima kasih atas perhatian. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.